Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah semua. Alhamdulillah di Sirah Nabawiyah kali ini kita sudah masuk bagian ke atau episode ke-20 ya. Insyaallah kali ini kita akan masuk ke sebuah judul Baiat Aqabah kedua. Selamat menyimak. Pada musim haji berikutnya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu kembali ke Mekah dengan membawa sejumlah besar kaum muslim Madinah. Mereka berangkat dengan menyusup di tengah-tengah rombongan kaum musyrik yang pergi haji. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ka'ab bin Malik. Kemudian kami pergi berjanji kepada Rasulullah SAW untuk bertemu di Aqabah pada pertengahan hari Tasyrik. Setelah selesai pelaksanaan haji dan pada malam perjanjian kami dengan Rasulullah SAW, kami tidur pada malam itu bersama rombongan kaum kami. Ketika sudah larut malam, kami keluar dengan sembunyi-sembunyi untuk menemui Rasulullah SAW sampai kami berkumpul di sebuah lembah di pinggir Aqabah. Kami waktu itu berjumlah 70 orang laki-laki dan 2 orang wanita, yaitu Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr bin Addi. Di lembah itulah kami berkumpul menunggu Rasulullah SAW sampai beliau datang bersama pamannya, Abbas bin Abdul Muttalib. Orang-orang pun lantas berkata, "Ambillah dari kami apa saja yang kamu suka untuk dirimu dan Rabbmu." Kemudian Rasulullah SAW berbicara dan membacakan Al-Quran. Beliau mengajak supaya mengimani Allah dan memberikan dorongan kepada Islam. Kemudian beliau bersabda, "Aku beat kamu untuk membelaku sebagaimana kamu membela istri-istri dan anak-anakmu." Kemudian Barra bin Ma'rur menjabat tangan Nabi SAW seraya mengucapkan, "Ya, demi Allah yang telah mengutusmu sebagai Nabi dengan membawa kebenaran, kami berjanji akan membelamu sebagaimana kami membela diri kami sendiri. Beatlah kami, wahai Rasulullah. Demi Allah, kami adalah orang-orang yang ahli perang dan senjata secara turun-temurun." Di saat Barra masih berbicara dengan Rasulullah SAW, Abul Haisam bin Taihan menukas dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami terikat oleh suatu perjanjian dengan orang-orang Yahudi, dan perjanjian itu akan kami putuskan. Kalau semuanya itu telah kami lakukan, kemudian Allah memenangkan engkau dari kaum musyrik, apakah engkau akan kembali lagi kepada kaummu dan meninggalkan kami?" Mendengar itu Rasulullah SAW tersenyum kemudian berkata, "Darahmu adalah darahku, negerimu adalah negeriku, aku darimu dan kamu dariku. Aku berperang melawan siapa saja yang memerangimu, dan aku akan berdamai dengan siapa saja yang berdamai denganmu." Kemudian Rasulullah SAW minta dihadirkan 12 orang dari mereka sebagai wakil atau nakib dari masing-masing kabilah yang ada di dalam rombongan. Dari mereka terpilih 9 orang dari kabilah Khazraj dan 3 orang dari kabilah Aus. Kepada 12 orang nakib ini, Rasulullah SAW berkata, "Selaku pemimpin dari masing-masing kabilahnya, kamu memikul tanggung jawab atas keselamatan kabilahnya sendiri-sendiri, sebagaimana kaum Hawariyin atau 12 orang murid Nabi Isa alaihissalam bertanggung jawab atas keselamatan Isa putra Maryam, sedangkan aku bertanggung jawab atas kaumku sendiri, yakni kaum muslim di Makkah." Orang yang pertama kali maju membaiat Rasulullah SAW adalah Barra bin Ma'rur, kemudian diikuti oleh yang lainnya. Setelah kami berbaiat kepada Rasulullah SAW, beliau berkata, "Sekarang kamu kembalilah ke tempat perkemahanmu." Kemudian Abbas bin Ubadah bin Niflah berkata, "Demi Allah yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, jika engkau suka, kami siap menyerang penduduk Mina dengan pedang-pedang kami esok hari." Tetapi Rasulullah SAW menjawab, "Kita belum diperintahkan untuk itu, tetapi kembalilah kamu ke tempat perkemahanmu." Kemudian kami kembali ke tempat-tempat tidur kami, lalu tidur hingga pagi. Ketika kami bangun pagi hari, tiba-tiba sejumlah orang Quraisy datang kepada kami seraya berkata, "Wahai kaum Khazraj, kami mendengar bahwa kamu menemui Muhammad dan mengajaknya pergi dari kami, dan kamu juga telah berbaiat kepadanya untuk melancarkan peperangan terhadap kami.
Demi Allah, tidak ada sesuatu yang paling dibenci oleh kabilah Arab manapun selain pecahnya peperangan antara kami dengan mereka. Ketika itu beberapa orang musyrik yang datang dari Madinah bersama kami menyatakan kesaksian mereka dengan sumpah bahwa apa yang dikatakan orang-orang Quraisy itu tidak benar dan mereka tidak mengetahui hal itu. Orang-orang musyrik Madinah itu tidak berdusta. Mereka benar-benar tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya. Mendengar kesaksian itu, kami merasa heran dan beradu pandang. Setelah rombongan meninggalkan Mina, barulah orang-orang Quraisy mengetahui perkara sebenarnya. Kemudian mereka mengejar dan mencari kami. Kami semua berhasil lolos kecuali Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir bin Amr. Keduanya adalah naqib, tertangkap di Az-Zakhir, sebuah tempat dekat Mekah. Karena Al-Munzir bin Amr mampu meloloskan diri kembali dari kepungan orang-orang Quraisy, akhirnya hanya Sa'ad bin Ubadah yang diseret dengan kedua tangannya diikatkan ke lehernya dibawa ke Mekah. Berkata Sa'ad, "Demi Allah, ketika mereka menyeretku, tiba-tiba datang menghampiriku salah seorang dari mereka seraya berkata, 'Celaka, tidakkah kamu memiliki salah seorang kawan dari Quraisy yang terikat perjanjian dan pemberian hak perlindungan denganmu?' Aku jawab, 'Demi Allah ada. Aku pernah memberikan perlindungan kepada Zubair bin Mut'im dan Harith bin Umayyah. Aku pernah melindungi perdagangannya dan membelanya dari orang yang ingin merampoknya di negeriku.' Orang itu berpesan, 'Celaka, panggillah kedua orang tersebut.' Lalu aku panggil keduanya, kemudian membebaskan aku dari tangan mereka." Ibnu Hisham berkata, Bai'atul Harbi atau Bai'at untuk berperang ini dilakukan tepat ketika Allah mengizinkan Rasulnya untuk melakukan peperangan. Bai'at ini berisi beberapa persyaratan selain yang disebutkan di dalam Bai'at Aqobah yang pertama. Bai'at Aqobah pertama isinya sama dengan Bai'at kaum wanita, karena itu Allah belum mengizinkan beliau berperang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat mereka pada Aqobah yang terakhir untuk berperang. Sebagai imbalan kesetiaan terhadap baiat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan surga kepada mereka. Ubadah bin Samit berkata, "Kami berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada baiatul harbi untuk mendengar dan setia, baik pada waktu susah maupun senang. Tidak akan berpecah belah, akan mengatakan kebenaran di mana saja berada, dan tidak akan takut kepada siapapun di jalan Allah." Ayat yang pertama kali turun mengizinkan perang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah firman Allah, "Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka." Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, "Tuhan kami adalah Allah," dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirubuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat, lagi Maha Perkasa. Surat Al-Hajj ayat 39 sampai 40. Beberapa ibrah. Baiat yang kedua ini secara prinsip sama dengan baiat Aqobah yang pertama, karena masing-masing dari keduanya merupakan pernyataan masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW dan perjanjian untuk taat, mengikhlaskan agama kepada Allah, dan patuh kepada perintah-perintah Rasulnya. Tetapi ada dua perbedaan penting yang patut dicatat di sini. Pertama, jumlah orang-orang Madinah yang berbaiat pada baiat Aqobah pertama sebanyak 12 orang lelaki, sementara jumlah orang-orang yang berbaiat pada baiat Aqobah kedua lebih dari 70 orang, 2 diantaranya perempuan. Kedua belas orang tersebut kembali ke Madinah bersama Mus'ab bin Umair, bukan untuk menyembunyikan diri di rumah masing-masing, tetapi untuk menyebarkan Islam kepada setiap orang di antaranya, setiap orang di sekitarnya, lelaki ataupun wanita, dengan membacakan Al-Quran dan menjelaskan hukum-hukumnya kepada mereka. Karena itulah Islam tersebar dengan cepatnya di Madinah, sehingga tidak ada lagi rumah yang tidak tersentuh oleh Islam. Bahkan Islam kemudian menjadi buah bibir semua penduduknya. Dan inilah
kewajiban setiap muslim di mana dan kapan saja. Kedua, butir-butir beat yang pertama tidak menyebutkan masalah jihad dengan kekuatan, tetapi beat kedua menyebutkan secara jelas perlunya jihad dan membela Rasulullah SAW dan dakwahnya dengan segala sarana. Sebab terjadinya perbedaan ini ialah karena orang yang berbeat pada beat yang pertama ketika hendak ke Madinah, mereka berjanji kepada Rasulullah SAW untuk kembali menemui beliau pada tahun berikutnya dengan membawa sejumlah kaum muslim dan memperbaharui beat dan sumpah setia mereka. Karena itu tidak ada sesuatu yang mengharuskan dilakukan beat perang, apalagi izin belum diberikan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa beat Aqabah pertama merupakan beat sementara, menyangkut beberapa masalah atau butir saja, sebagaimana beat kaum wanita sesudah itu. Sementara beat kedua merupakan landasan bagi hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Karenanya, beat ini menyebutkan prinsip-prinsip yang akan disyariatkan setelah hijrah ke Madinah, terutama mengenai masalah jihad dan membela dakwah dengan kekuatan. Kendatipun hukum ini belum disyariatkan Allah di Mekah, tetapi sudah disyariatkan kepada Rasulullah SAW bahwa hukum tersebut sebentar lagi akan disyariatkan. Dari sini dapat diketahui bahwa qital atau berperang dalam Islam tidak disyariatkan kecuali setelah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Bukan seperti apa yang difahami dari perkataan Ibnu Hisham di dalam sirahnya, bahwa qital disyariatkan sebelum hijrah, yaitu pada waktu baiat Aqabah kedua. Sebenarnya tidak ada butir-butir baiat yang menunjukkan disyariatnya qital pada waktu itu. Sebab Nabi SAW mengambil baiat jihad dari penduduk Madinah hanya karena mempertimbangkan masa depan ketika beliau nanti berhijrah dan tinggal di tengah-tengah mereka di Madinah. Hal ini dikuatkan oleh perkataan Abbas bin Ubadah setelah berbaiat, yang katanya, "Demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, esok hari penduduk Madinah akan kami serang dengan pedang-pedang kami." Yang dijawab oleh Rasulullah SAW, "Kami belum diperintahkan untuk itu, tetapi kembalilah kamu ke tempat perkemahanmu." Menurut pendapat yang telah disepakati, ayat jihad yang pertama kali diturunkan ialah firman Allah surat Al-Hajj ayat 39, yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka. At-Tirmizi dan Nasai meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Nabi SAW diusir dari Mekah, Abu Bakar berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Mereka telah mengusir Nabi mereka, sungguh mereka akan binasa. Selanjutnya Ibnu Abbas berkata, kemudian Allah menurunkan firman-Nya, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka. Abu Bakar berkata, kemudian aku tahu bahwa sebentar lagi akan terjadi qital. Ini riwayat An-Nasai 2-52 dan menurut tafsir Ibnu Katsir 3-234. Tapi mengapa jihad dengan kekuatan dan qital baru disyariatkan pada masa tersebut? Ini karena beberapa hikmah. Di antaranya, 1. Tepat sekali jika dilakukan pengenalan tentang Islam, seruan kepadanya, pembeberan argumentasinya, dan penjelasan terhadap segala kemusykilannya sebelum diwajibkannya qital. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini merupakan tahapan-tahapan awal dalam jihad. Karena itu pelaksanaannya merupakan fardu kifayah, di mana kaum muslim sama-sama bertanggung jawab terhadapnya. 2 adalah rahmat Allah kepada hambanya, bahwa Allah tidak mewajibkan qital kecuali setelah adanya Darul Islam yang dapat dijadikan tempat berlindung dan mempertahankan diri. Dan dalam kaitan ini, Madinah adalah Darul Islam yang pertama. Kemudian ada judul kecil di sini, penjelasan umum tentang jihad dan persyariatannya.
Karena pembahasan ini akan membawa kita kepada pembicaraan mengenai jihad dan kita, maka di sini perlu kami jelaskan pandangan yang benar tentang jihad dan tahapan-tahapannya. Pembicaraan menyangkut jihad merupakan salah satu hal yang dijadikan peluang oleh musuh-musuh Islam untuk mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan dan mencari-cari kelemahan Islam yang agung dan hanif ini. Anda tidak perlu heran jika melihat musuh-musuh Islam menaruh perhatian demikian besar terhadap masalah jihad ini. Sebab jihad merupakan salah satu rukun Islam yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Mereka menyadari jika semangat jihad ini bangkit di dalam dada kaum muslim dan memiliki pengaruh pada kehidupan mereka, kapan dan di mana saja berada, niscaya tidak akan ada satu kekuatan pun yang sanggup mengalahkannya. Karena itu, untuk menghentikan penyebaran Islam pertama kali harus dimulai dari titik tolak ini. Sebelumnya kami ingin menjelaskan pengertian jihad, sasaran dan tahapan-tahapannya dalam Islam, kemudian menjelaskan kesalahan-kesalahan pemahaman menyangkut jihad dan pembagian-pembagiannya yang dibuat oleh orang secara keliru. Arti jihad adalah mengerahkan segala upaya untuk meninggikan kalimah Allah dan menegakkan masyarakat Islam. Mengerahkan upaya dengan jalan qital hanya merupakan salah satu bagiannya, sedangkan tujuannya ialah menegakkan masyarakat Islam dan mendirikan negara Islam yang benar. Tahapan-tahapannya, pertama jihad pada masa awal Islam berupa dakwah secara damai, disertai kesiapan menghadapi berbagai tribulasi dan cobaan berat. Kemudian bersamaan dengan permulaan hijrah disyariatkannya perang defensif, yaitu membalas kekuatan dengan kekuatan yang serupa. Dan setelah itu disyariatkan qital atau perang terhadap setiap orang yang menghalangi penegakan masyarakat Islam. Bagi orang-orang ateis, penyembah berhala dan musyrik, tidak ada pilihan lain kecuali harus menerima Islam, karena tidak mungkin akan terjadi keselarasan di antara mereka dan masyarakat Islam yang sehat. Akan halnya ahli kitab, maka dibolehkan tunduk kepada masyarakat Islam dan tinggal bersama kaum muslim dengan syarat bersedia membayar jizyah kepada negara. Jizyah ini sama dengan zakat yang dibayar oleh umat Islam. Pada tahapan akhir inilah hukum jihad dalam Islam ditetapkan secara final dan tuntas. Dan hal ini menjadi kewajiban kaum muslimin pada setiap masa, manakala mereka memiliki kekuatan dan persiapan yang memadai untuk melakukannya. Menyangkut tahapan ini, Allah berfirman dalam surat At-Taubah 123. Artinya, hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di antara kamu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. At-Taubah 123. Tentang tahapan ini pula Rasulullah SAW menyatakan, aku diperintah memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa telah mengucapkannya, maka harta dan jiwanya terpelihara dariku, kecuali karena haknya atau hak Islam. Kemudian urusannya terserah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembagian jihad di jalan Allah kepada perang defensif dan perang ofensif tidaklah tepat. Sebab disyariatkannya jihad bukan karena faktor defense atau mempertahankan diri atau offense, penyerangan itu sendiri. Tetapi jihad itu disyariatkan karena dibutuhkan pengakuan masyarakat Islam kepada sistem dan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian tidak perlu lagi jihad disebut sebagai tindakan defensif ataupun ofensif. Adapun perang defensif yang disyariatkan ialah seperti seorang muslim yang mempertahankan harta, kehormatan, tanah atau kehidupannya. Bentuk perang ini tidak ada hubungannya dengan istilah jihad dalam fikih Islam. Tindakan ini dalam fikih Islam disebut dengan qitalus sha'il atau pertarungan. Masalah ini di dalam buku-buku fikih dibahas secara khusus dalam satu bab tersendiri. Tetapi oleh para penulis sekarang ini sering disamakan dengan jihad yang sedang kita bahas dalam buku ini. Itulah ringkasan pengertian jihad, sasaran dan tahapan-tahapannya dalam syariat Islam.
Tentang kesalahan-kesalahan yang sengaja dimasukkan ke dalam pengertian jihad ini tertuang dalam dua pandangan yang secara lahiriah saling bertentangan, tetapi sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menghapuskan syariat jihad. Pandangan pertama menyatakan bahwa Islam tidak tersebar melalui pedang, tetapi Nabi SAW dan para sahabatnya menggunakan tindakan pemaksaan. Karena itu penyebaran Islam mereka lakukan dengan paksaan dan tekanan, bukan dengan persuasi dan pemikiran. Sebaliknya, pandangan kedua menyatakan bahwa Islam adalah agama perdamaian dan cinta. Jihad tidak disyariatkan kecuali untuk membalas serangan. Para penganut Islam tidak akan berperang kecuali jika mereka dipaksa melakukannya dan dimulai oleh orang lain. Kendati pun dua pandangan ini saling bertentangan seperti kami sebutkan di atas, tetapi para perancang atau ghazul fikri menggunakan kedua pandangan tersebut untuk satu sasaran. Berikut ini penjelasannya. Pertama-tama mereka mengisukan bahwa Islam adalah agama kekerasan dan kebencian terhadap orang lain. Kemudian mereka menunggu hasil isu yang dilontarkan dan reaksi penolakan dari kaum muslim. Setelah kaum muslim memberikan reaksi penolakan terhadap isu tersebut, muncullah orang-orang yang berpura-pura membela Islam, menolak tuduhan tersebut dengan mengatakan, sesungguhnya Islam tidak seperti yang mereka katakan sebagai agama pedang dan kekerasan. Sebaliknya, Islam adalah agama perdamaian dan cinta. Jihad tidak disyariatkan kecuali untuk menolak serangan. Para penganut Islam tidak digalakkan untuk berperang selama ada jalan perdamaian. Pembelaan ini mendapat sambutan hangat dari kaum muslimin yang tidak memahami jeratan yang sedang dipasang, barangkali dari semangat pembelaan Islam. Akhirnya, mereka mendukung sepenuhnya pembelaan tersebut dengan mengemukakan dalil demi dalil bahwa Islam memang benar seperti yang mereka katakan, yaitu agama perdamaian dan kasih sayang. Kaum muslim tidak akan berperang kecuali jika diserang. Orang-orang awam dari kaum muslim ini tidak memahami bahwa itulah hasil yang diharapkan. Kesimpulan itulah yang menjadi sasaran utama dari kedua pihak yang melontarkan kebatilan tersebut. Melalui berbagai pengantar dan sarana yang sedang dikaji secara cermat, mereka ingin menghapuskan fikroh jihad dari pemikiran kaum muslim dan mematikan semangat perjuangan dari dada mereka. Sebagai bukti, kami sebutkan pernyataan orientalis Inggris yang sangat terkenal, yaitu Anderson, yang dikutip oleh Dr. Wahbah Az-Zuhali dalam kitabnya As-Sarul Harbi fi Fiqhil Islami. Orang-orang barat, terutama Inggris, takut akan munculnya pemikiran jihad di kalangan kaum muslim yang akan mempersatukan mereka dalam menghadapi musuh-musuhnya. Karena itu, orang-orang barat selalu berusaha menghapuskan pemikiran jihad ini. Maha benar Allah yang berfirman tentang orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Maka, apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka. Arti dari surat Muhammad ayat 20. Pada hari Jumat sore tanggal 3 Juni 1960, saya ini adalah tadi ya, Dr. Wahbah Zuhali, bertemu dengan seorang orientalis Inggris, Anderson. Saya tanyakan pendapatnya tentang masalah ini atau masalah jihad. Maka dia menjawab, sesungguhnya jihad itu tidak wajib. Berdasarkan pada kaidah, hukum akan berubah mengikuti perubahan zaman. Jihad sudah tidak sesuai dengan situasi internasional sekarang, karena jihad merupakan sarana untuk memaksa orang masuk Islam. Sedangkan suasana kebebasan dan kemajuan pemikiran manusia tidak dapat menerima pemikiran yang dipaksakan dengan kekuatan. Ini ada dalam tadi ya, kitab As-Sarul Harbi fil Fiqhil Islami halaman 59, tulisan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kembali kepada masalah baiat Aqabah kedua. Karena sesuatu yang diinginkan Allah, maka akhirnya kaum musyrik Mekah mengetahui bahwa berita baiat ini dan apa yang telah disepakati antara Rasulullah SAW dan kaum muslim Madinah.
Barangkali hikmahnya ialah untuk mempersiapkan sebab-sebab hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Akan kita ketahui bahwa berita yang didengar oleh kaum musyrik itu sangat besar pengaruhnya terhadap kesepakatan mereka untuk membunuh dan menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapapun Baiat Aqobah kedua merupakan pengantar pertama bagi hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Alhamdulillah, teman pecinta sejarah semua, demikian Sirah Nabawiyah episode ke-20. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, diambil hikmah dan ibrahnya. Insya Allah akan bertemu lagi besok ya di episode ke-21 dengan judul yang baru, tapi masih di bab besar yang sama tentang masih di dakwah di Mekah ya. Teman-teman pecinta sejarah, terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jangan lupa komen, share, dan tentu saja di subscribe channel ini ya untuk mendukung kami terus berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.